Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Tercatat 22.000 lebih calon penumpang menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski tak seramai kemarin, namun diprediksi hari ini jumlah calon penumpang mencapai 22.283 orang dan masih akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Diprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik Natal di sejumlah stasiun Daup 1 Jakarta yang totalnya mencapai lebih dari 42.000 orang. Sementara itu pemirsa, jelang Tahun Baru 2025, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar di kedua arah. Hingga 28 Desember 2024 kemarin, tercatat sebanyak 467.000 kendaraan kembali menuju ke Jabodetabek. Angka ini meningkat 12,9% dari lalu lintas normal. Sedangkan jumlah kendaraan yang menuju ke Trans Jawa sebanyak 44.000 kendaraan, atau meningkat hingga 40% dari lalu lintas normal. Rekayasa arus lalu lintas melalui one way, kontraflow hingga ganjil genap masih belum diberlakukan, mengingat volume kendaraan masih berada di ambang batas traffic counting. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan kepadatan lalu lintas di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kami telah terhubung dengan sejumlah rekan kami. Ada Nata Arman di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Jen Cahyani di Simpang Gadok Puncak, dan Dilami Aulia di Gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi hingga malam hari ini di sana? Baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan beginilah suasana pada malam hari di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana pada malam hari ini terlihat terpantau ramai masyarakat yang baru saja berdatangan untuk melakukan keberangkatan pada malam hari ini. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari PT KAI Daup 1 Jakarta, pada hari ini tercatat sebanyak 32.000 penumpang yang diberangkatkan dari Daup 1 Jakarta menuju ke berbagai kota tujuan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kemudian untuk destinasi kota favorit ini didominasi tujuan Yogyakarta, kemudian Solo, Surabaya, dan juga Malang. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk per hari ini 32.000 keberangkatan, namun berbanding terbalik dengan kemarin yang mana memang untuk hari ini telah terjadi penurunan sedikit. Dan juga untuk kedatangan dari berbagai kota tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini justru malah melonjak lebih tinggi dibandingkan angka keberangkatan yang tercatat sebanyak 42.817 penumpang yang datang dari berbagai kota tujuan wilayah dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan ini pun menjadi puncak dari momen arus balik libur Natal 2024, karena ada juga beberapa dari masyarakat yang pergi ke beberapa kota tujuan mengajak sanak saudaranya untuk merayakan hari pergantian malam Tahun Baru 2025 di Jakarta. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh juga untuk okupansi dari ketersediaan tiket juga sampai saat ini masih tersisa sebanyak 220.000, artinya masih ada sekitar 30% yang masih bisa diakses oleh masyarakat untuk keberangkatan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian diimbau juga kepada seluruh calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menuju ke kota tujuan, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tentunya diharapkan maksimal tiba di stasiun ini 2-3 jam untuk menghindari dari ketinggalan kereta atau yang lain, karena beberapa kali di sini kerap terjadi penumpukan di area check-in dan juga tentunya ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya kembalikan pada Anda di studio. Valeri. Baik, dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa, kita menuju ke Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Ada rekan Jen Cahyani di sana. Selamat malam, Jen. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Valeri dan juga pemirsa, saat ini situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor
saat ini ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan juga tidak terjadi antrian kendaraan yang mengular. Dan untuk volume kendaraan sendiri tadi berdasarkan data yang dapat kami akses terakhir masih di angka sekitar 13.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah puncak. Sementara dari arah puncak ke arah Jakarta ada sekitar 10.000 kendaraan. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri juga telah diterapkan pada pagi tadi sekitar pukul 7 hingga pukul 9 pagi diterapkan rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap di mana kendaraan yang melintas hanya diperbolehkan bagi kendaraan berplat nomor ganjil. Sementara untuk kendaraan berplat nomor genap langsung diarahkan untuk putar balik dan juga mencari jalur alternatif lain. Sementara pada pukul 1 siang hingga pukul 4 sore diberlakukan sistem one way atau satu arah dari Bogor ke arah Jakarta. Dan ini melihat dari situasi lalu lintas itu sendiri, di mana dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan sistem rekayasa lalu lintas jika terjadi penumpukan kendaraan atau antrian kendaraan yang mengular. Sementara itu saat ini masih ramai lancar dan nampaknya terdapat penurunan jumlah kendaraan atau volume kendaraan dari hari-hari sebelumnya. Demikian Valeri. Baik, dari Simpang Gadok selanjutnya kita menuju ke gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat bersama rekan Dilami Aulia di sana. Selamat malam Dilami, bagaimana pantauan arus lalu lintas malam hari ini? Selamat malam Valeri dan juga pemirsa, pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Cikatama terpantau ramai lancar dan jika dibandingkan dengan tadi siang di malam hari ini terdapat kepadatan terutama di area gardu tol, tap in dan juga tap out. Kemudian juga sempat terjadi kepadatan di rest area kilometer 62 atau dari Transjawa menuju Jakarta, di mana ini merupakan antrian untuk masuk ke dalam rest area. Sementara itu untuk sisanya begitu ya, kalau misalnya pantauan kami memang masih normal karena untuk volume kendaraan masih ada di angka 4.000 kendaraan per jamnya. Kalau misalnya melihat dari data yang dicatat oleh Jasa Marga sendiri, kiranya pada periode 26 hingga 28 Desember 2024 ada 128.000 kendaraan yang menuju dari Jakarta ke Transjawa. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya dari arah Transjawa ke Jakarta ada kiranya 106.000 kendaraan. Tentu ini jumlahnya meningkat dibandingkan periode normal. Sehingga dari Jasa Marga sendiri memberlakukan atau membuka gardu tol Cikampek 8 ini dengan ada total 5 gardu untuk mempermudah mobilitas dari kendaraan. Dan juga terdapat potongan tarif sebesar 10% begitu ya untuk keberangkatan dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke gerbang tol Cikatama pada tanggal 28 Desember 2024 hingga hari ini 29 Desember 2024 dan nantinya akan dilanjutkan dengan dari tanggal 3 hingga 4 Desember 2024. Dan untuk perkiraan dari puncak arus balik dari Jasa Marga sendiri memperkirakan akan terjadi pada tanggal 1 Januari di mana nantinya kendaraan yang melintas dari Transjawa menuju Jakarta ini jumlahnya tentu akan meningkat dibandingkan dengan periode normalnya. Dan himbauan kepada masyarakat begitu yang melintas dan tentunya harus mengisi saldo e-tol, kemudian juga mengecek kendaraan agar selalu prima. Valeri. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama dan sebelumnya ada rekan Nata Arman melaporkan dari stasiun Senen dan rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam.